mengalami perundungan gitu di sekolah? Mengalami dulu pernah Mbak ya, waktu saya SD, yaitu berarti tahun 90-an ya Mbak ya. Dampak itu sangat menurut saya fatal karena remaja ini tuh hormonnya tuh mungkin lagi naik-naik, dia tuh pengen didengar gitu. Saksi itu berperan terhadap perundungan dalam jangka panjang. Dan akhirnya sampai sekarang pun kalau mau belajar bahasa Inggris tuh kayak nggak pede gitu loh Mbak. Sampai gurunya pun ikut bully juga. Halo manusia hebat, selamat datang di Meta Journeys, semesta tempat perjalanan kisah para manusia hebat. Nah, di seri Generasi Inspirasi, Sobat Motivasi kali ini kita akan mengulas mengenai pendidikan dan juga kesehatan mental. Perundungan di sekolah. Disebut sering menerima berbagai bentuk perundungan, mulai dari hinaan, cacian hingga dipaksa mengerjakan tugas sekolah. Siti Aminah, ibu korban, ungkap, ternyata sang putri sudah mengalami perundungan ini sejak tahun 2021 saat ia masih duduk di kelas 10. Sang ibu mendapat informasi soal perundungan dari teman Nabila, sebab selama ini putri sulungnya ini tidak pernah mengungkapkannya. Nah, saya Nisa. Hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua narasumber hebat. Nah, narasumber pertama ini adalah seorang gadis belia yang baru saja menamatkan pendidikan menengahnya dan juga kini tengah menghafal ayat-ayat Al-Quran di yayasannya, yaitu Rumah Yatim. Selamat datang Mbak Hima. Iya. Nah, narasumber kedua ini juga gak kalah hebat teman-teman. Narasumber kedua ini adalah seorang dosen informatika di Amikom dan beliau juga merupakan seorang direktur dari brand Marica. Selamat datang Pak Rizky. Halo Mbak. Halo, terima kasih sebelumnya sudah menerima undangan dari tim Meta Journeys. Dan hari ini kita akan mengulas tentang tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya, tentang perundungan di sekolah gitu. Iya. Nah, Mbak Hima dan juga Pak Rizky, seorang siswa dan dosen, jadi kayak erat gitu ya kaitannya dengan pendidikan gitu. Nah, ngomong-ngomong mengenai pendidikan nih, kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi ada perundungan seperti itu. Mungkin kalau Mbak Hima sendiri SMA ya baru-baru saja ya, berarti masuk ke Gen Z gitu ya. Nah, kalau Pak Rizky mungkin di tahun udah masuk milenial Pak. Saya milenial ya. Milenium. Oke. Nah, mungkin antara Mbak Hima dan Pak Rizky ketika di sekolah mungkin ada gap gitu ya di mungkin di 2000-an awal dan juga mungkin di 2020-an akhir gitu ya. Nah, jadi pasti ada gap antara mungkin proses pendidikannya, nanti juga permasalahan pendidikannya mungkin ada gap. Nah, mengenai perundungan sendiri nih, mungkin kita berbagi cerita mungkin juga ke teman-teman manusia hebat di sana dan di luar sana gitu. Mungkin dari Mbak Hima dulu, boleh nggak Mbak diceritakan mungkin pernah melihat, mendengar atau mungkin mengalami perundungan gitu di sekolah? Ya, saya pernah melihat bagaimana akibat-akibat perundungan ini berdampak kepada teman saya ya. Dampak itu sangat menurut saya fatal karena dapat menyebabkan keputusasaan seseorang, bisa juga putusnya semangat, juga jadi awalnya semangat jadi malas gitu. Maaf, berarti itu masuk ke korban ya Kak ya, karena dia mengalami sampai ke putus sekolah, kemudian sampai malas sekolah seperti itu ya Kak ya. Kalau boleh tahu untuk perundungan yang dia dapatkan seperti itu, perundungan seperti apa? Mungkin lebih ke saya sendiri kurang tahu ya, karena tidak bisa mengamati langsung terjadinya itu bagaimana. Tapi kalau saya dengar dari cerita orangnya itu kurang dihargai ketika dia berpendapat gitu. Jadi ketika dia mengomentari sesuatu, dia tuh kayak kurang diterima baik oleh seseorang gitu, oleh orang-orang sekitarnya gitu. Jadi membuat dia jadi minder karena kurang diterima gitu atau gimana, juga saya kurang tahu pastinya gitu. Oke, berarti karena tadi kurang dihargai gitu ya dari setiap komentar-komentar perlakuannya gitu. Itu ketika teman Mbak Hima di sekolah seperti itu ya. Tadi kan Mbak Hima udah bercerita, terima kasih ya Mbak Hima ya. Juga pengen mendengar nih cerita dari Pak Rizky, sekarang dari gen milenial gitu. Nah, mungkin kalau dari Pak Rizky sendiri pernah melihat perundungan, mendengar atau mungkin kayak mengalami seperti itu Pak? Kalau mengalami dulu pernah Mbak ya, waktu saya SD, yaitu berarti tahun 90-an ya Mbak ya. 90-an ya? Iya, jadi kalau itu gara-garanya ya alhamdulillah dulu waktu saya SD itu termasuk yang berprestasi gitu kan. Dan waktu itu ternyata
kakak kelas saya yang nggak begitu suka tuh akhirnya. Terus pagi-pagi gitu karena saya datang di awal tiba-tiba dikerumunin terus ya gitu deh ya. Itu ternyata ngefek ya, saya sampai nangis waktu itu. Saya ingat banget waktu masih kelas 4 SD gitu kan. Dan tapi sebenarnya dampaknya nggak begitu gede ya waktu itu. Memang akhirnya satu sekolah tahu tuh saya nangis akhirnya dan jadi anak emas guru jadinya kayak gitu kan. Tapi ya satu sisi itu kan sesuatu yang tidak mengenakan ya. Terus ada lagi cerita yang lain, ada teman saya tuh dia kurang bisa bahasa Inggris, terus akhirnya dipermalukan di depan kelas, dan akhirnya sampai sekarang pun kalau mau belajar bahasa Inggris tuh kayak nggak pede gitu loh Mbak. Jadi itu bahkan jadi kayak sebutan baru dan itu melekat ya, bahkan dari teman-temannya sampai gurunya pun ikut bully juga. Itu kan ngeri ya sebenarnya. Ini kan mungkin satu sisi kelihatannya bercanda, tapi ketika ini diulang-ulang terus dan itu jadi panggilan dan lain sebagainya, itu kan jadi sesuatu yang nggak bagus ya, kecuali memang anaknya ini atau korbannya tadi sudah punya mental baja yang dia mungkin bisa menetralkan itu. Tapi kalau enggak kan bahaya ya, bisa sampai ngefek ke ketika dia udah dewasa gitu Mbak. Oh ya, berarti mohon maaf Pak Aris sendiri pernah menjadi korban gitu ya Pak. Dan juga temannya tadi mendapatkan perundungan secara bentuknya kata-kata seperti itu ya, verbal. Iya betul. Terima kasih banyak Pak Rizky juga sudah bercerita dengan kami. Sangat miris ya teman-teman, baik di Gen Z maupun di Gen milenial tuh perundungan nggak pernah ada habisnya gitu sampai sekarang. Mungkin tadi dari Mbak Hima dan juga Pak Rizky udah saling bercerita gitu. Saya juga jadi pengen tahu nih, kira-kira kan tadi apakah dari cerita Pak Rizky dan juga cerita Mbak Hima tuh masih relate antara keduanya atau berbeda gitu? Coba kita cek dari pandangan Mbak Hima dahulu ke ceritanya Pak Rizky gitu. Nah, gimana pendapat Mbak Hima tentang cerita yang disampaikan oleh Pak Rizky? Saya sih akan berakibat fatal juga sih, karena juga ada kayaknya masih ada tali sambungnya ya. Soalnya kan perkataan atau tindakan seseorang itu akibat jadi kurang pedenya seseorang itu ya. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih banyak Mbak Hima sudah menyampaikan pendapatnya gitu. Nah, kalau dari Pak Rizky nih mendengar tadi yang disampaikan ceritanya oleh Mbak Hima, temannya Mbak Hima tuh kira-kira bagaimana Pak tanggapannya? Sebenarnya kayaknya kurang lebih sama ya, karena itu tadi kan hitungannya kita masih yang ketemu langsung nih. Sebenarnya ada lagi yang lebih ngeri ya kayaknya itu. Apalagi di Gen Z, Gen Alpha yang ke depan ini itu malah yang bentuknya digital. Ini kan agak ngeri juga di situ, bahkan kita bisa ketemu dengan orang-orang yang nggak kenal kita tiba-tiba nyerang. Itu kan sesuatu yang nggak ngenakin ya. Bahkan ini juga ada mahasiswa saya, tim saya itu diserang sih, meskipun dia bukan hackers tapi sampai nyerang ke perusahaan gitu kan. Jadi ketepatan tim saya ini kan dia kerja di tempat saya, dulu awalnya mahasiswa saya terus kerja di tempat saya, terus HP-nya tuh dihack gitu ceritanya. Tapi ternyata yang hack itu temennya sendiri dan ujung-ujungnya tuh sampai nyepam ke akun perusahaan gitu ya. Yang namanya ini punya utang, wah macam-macam kayak gitu. Itu kan ngeri ya, tapi itu kan mungkin kalau dari sudut pandang phishing ya. Tapi kalau kita lihat dari sudut perlindungan atau bullying ini juga banyak kan yang kejadian kayak gitu. Bahkan orang yang nggak kenal terus tiba-tiba hanya lihat konten sekilas. Terus ya itu karena di Indonesia kan kita sangat dikenal dengan hoax ya. Iya, betul. Malas baca, begitu suka nge-share. Wah, itu yang sekali. ngeri juga nih sebenarnya Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak Rizky. Tadi berawal dari penagihan utang gitu ya Pak ya, sampai akhirnya di spam juga. Itu juga menunjukkan teman-teman bahwa di bullying atau perundungan ini sebenarnya kan tindakan ketika seseorang itu menyakiti orang lain. Bentuknya itu macam-macam. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Hima, Pak Rizky, ada yang bentuknya tadi ada verbal seperti dia melabeli atau menghina orang lain. Belum lagi yang dalam bentuk modern ini ada cyberbullying atau perundungan dalam media digital. Kita tidak tahu siapa sebenarnya yang merundung kita, bahkan di mana orangnya dan lain sebagainya kita tidak tahu. Belum lagi masih ada bentuk seperti fisik, menendang, memukul, kemudian juga bentuk dikucilkan itu juga termasuk dalam bentuk perundungan nih teman-teman. Dan dampaknya tadi udah disampaikan ya oleh Mbak Hima, oleh Pak Rizky. Tadi ada yang dia malu untuk belajar bahasa Inggris. Itu kan juga sudah cukup berat ya untuk korban seperti itu. Belum lagi nanti kalau dia mengalami gangguan kesehatan mental, bahkan kalau kita lihat di cyberbullying gitu ya di media sosial gitu, kita juga jadi tahu berita-beritanya sampai ada yang kehilangan nyawa seperti itu.
Nah tadi kan udah ngobrolin tentang korban, tentang pelaku gitu ya. Kalau perundungan emang kaitannya erat dengan dua ini, pelaku dan juga perundungan. Tapi ada satu kutipan juga nih yang menarik, pernah saya dengar, bahwa saksi itu berperan terhadap perundungan dalam jangka panjang gitu, Pak Rizky dan juga Mbak Hima gitu ya. Saksi berperan dalam perundungan jangka panjang. Misalnya kan pelaku dan juga korban saja, ini juga ternyata saksi berperan. Nah, kalau menurut dari Pak Rizky sendiri mungkin nih, nanti Mbak Hima juga. Kalau menurut Pak Rizky, apakah pernyataan itu benar atau kalau pendapat Pak Rizky sendiri seperti apa tentang pernyataan itu, Pak? Iya, karena kenapa kok saksi ini jadi yang unik gitu ya? Karena dia posisi kan sebenarnya bisa jadi yang dukung si korban atau malah dukung si ininya pelakunya. Jadi kan kalau dia dukungnya sama pelaku berarti kan malah sama-sama jadi pembuli juga gitu kan Mbak ya. Tapi ketika dia menjadi penolong ya mungkin malah dia jadi korban juga. Ini kan posisi yang serba salah ya sebenarnya si saksi ini. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, ya ini kembali lagi ke nurani ya sebenarnya. Kalau kita jadi saksi nih, kalau ada orang bully apa yang harus kita lakuin gitu kan. Ini yang sebenarnya menarik kalau kita bahas lebih dalam gitu Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak Rizky. Jadi saksi ini sebenarnya bisa dibilang netral gitu ya, tapi ketika nanti Berpihak ke salah satu. salah satu itu jadi akan berbeda gitu Betul. ya. Oke, kalau menurut dari Mbak Hima sendiri nih, Kalau menurut saya saksi itu bisa, ya sih, pokoknya serba salah karena kalau dia lapor juga dia bakal kena, mungkin bisa jadi dia juga bakal dirundung. Kalau dia nggak lapor juga dia mungkin kasihan atau gimana gitu. Serba salah. terima kasih banyak Mbak Hima. Tapi kalau menurut Pak Rizky dan Mbak Hima nih, sebaiknya sebagai seorang saksi seperti itu, apakah harusnya mengambil tindakan untuk melapor atau melindungi korban, atau mungkin mencegah dengan menghentikan pelaku, atau diam saja bersikap netral seakan-akan tak acuh gitu? Mungkin dari Mbak Hima dulu deh gantian. Kalau menurut saya mending mencari pertolongan untuk si korban, juga mencari perlindungan untuk saksi tersebut. Jadi kayak saksi melaporkan si pelaku, juga saksi punya perlindungan gitu. Jadi bisa dilindungi juga, jadi nggak bakal kena jadi korbannya juga gitu. Terima kasih banyak Mbak Hima. Nih jadi ada POV baru gitu ya, mencari perlindungan untuk saksi sebelum dia melaporkan ke yang lebih terpercaya atau pihak yang berwenang. Kalau dari Pak Rizky sendiri? Ya, sebenarnya kan ada opsi yang namanya anonim ya. Jadi kita bisa aja melaporkan kejadian itu dengan tanpa ngasih data kita gitu kan. Itu juga ada beberapa yang modelnya kayak gitu. Jadi kalau ada aktivitas bullying tadi, kejahatan itu, jadi dia bisa langsung lapor tapi tanpa tahu, tanpa menyebutkan namanya gitu kan. Tapi opsi yang lain ya ayo maju langsung gitu kan. Tapi yang jelas ya harus lapor sih menurut saya ya. Karena ya ketika idza minkum mungkaron gitu kan ya. Jadi ya ketika kita lihat sesuatu yang mungkar, ya kita harus memperbaikinya. Perbaikinya meskipun ada banyak cara ya. Kayak tadi mungkin nyari perlindungan, nyari pertolongan gitu, atau mungkin langsung bertindak itu kan nggak ada masalah gitu kan. Cuma memang ada batasan-batasan, ada beberapa hal yang jangan sampai kejadiannya kita yang ingin membantu malah kita yang jadi korban gitu kan. Jadi ya kita tetap harus bisa bersikap sih intinya Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak Rizky. Ada insight baru lagi nih, melaporkan pelakunya dan juga melindungi korbannya dengan cara anonim seperti itu. Jadi kita merasa dilindungi dengan anonim itu, tapi kita juga tetap berpartisipasi atau berperan di perundungan itu. Dengan salah satu caranya adalah dengan menyikapi perundungan itu tadi, dengan bertindak tegas ya kurang lebih. Nah kalau versi dari Pak Rizky sendiri nih, cara untuk menindak atau cara menyikapi perundungan terutama di sekolah itu seperti apa Pak? Ini sebagai tenaga pendidik juga nih ya. Ya ini mungkin saya lihatnya dari dua sudut ya Mbak ya. Yang pertama sudut sebagai korban dan yang kedua sebagai pelaku gitu kan ya. Kenapa sih kok sampai ada yang dibully itu dulu? Berarti kan kita lihat dari pelakunya dulu. Ternyata anak-anak yang suka bully itu mayoritas ternyata dari keluarganya dulu nih. Kadang dia di keluarga itu nggak dapat kasih sayang, entah orang tuanya LDR atau mungkin mereka berantem ya broken home gitu ya. Akhirnya mereka mencari pelampiasan nih di luar dari rumah, mungkin di sekolah atau mungkin di lingkungan gitu kan. Nah, terus kenapa lagi ya? Mungkin ada lagi nih opsi-opsi yang kenapa kok orang itu akhirnya melakukan pembulian gitu kan. Jadi si pelakunya ini mungkin dulunya pernah dibully.
Akhirnya dia balas dendam dengan membuli orang lain gitu kan. Karena mungkin ngerasa kayak, aku harus balas dendam nih kayak gitu ya. Dan yang ketiga ya karena memang selama dia bully sekali gitu, itu nggak ada yang ini gitu loh ya, nggak ada yang menindak gitu. Akhirnya dia ketagihan kan, udah lah aku kayak gini aja happy kok. Iya, Aku seperti kayak gini akhirnya dapat ini kok, aku kayak akhirnya dilihat orang. Dia kan sebenarnya cuma pengen caper aja kan sebenarnya gitu. Nah, kalau dengan pelakunya ini harus diapain? Yang pertama ya harus diedukasi dulu ya, harus diperingatkan. Peringatan mungkin ada peringatan 1, 2, 3 nih. Ketika enggak ya dia harus kasih punishment yang berat gitu kan. Tapi kita mulai dari yang paling simple dulu, konseling gitu ya. Kemudian yang kedua ya dia ini harus ditelusuri dulu tadi. Kenapa sih dia melakukan bullying gitu kan. Dan ya kita harus yang pertama tadi kan kita kasih edukasi dulu, terus kalau masih diperingatin masih nggak bisa ya berarti ada hukuman yang ringan sampai hukuman sedang dan akhirnya hukuman yang berat gitu. Sampai yang terburuk berarti harus kalau itu di lingkungan sekolah dia harus keluarin dari sekolah gitu kan. Kalau yang tengah mungkin dia tengah dan ringan itu udah mulai panggil orang tua dan dengan hukuman-hukuman tertentu yang bikin dia jera lah minimal. Terus untuk korbannya gimana nih? Korbannya juga berat kan. Jadi korban ini yang pertama juga kita harus lindungi dia gitu kan. Jadi lindungin gimana modelnya. Jadi yang pertama ya kita harus kasih edukasi juga si korbannya nih. Penguatan mental. Jangan sampai mental ini kayak gimana sih? Sebenarnya mental itu kalau menurut saya ya dari agama. Jadi nauzubillah kalau tadi mungkin ada yang sampai kehilangan nyawa dan sebagainya itu karena dari agamanya dia kurang nih. Nah, agama itu dari mana belajarnya? Ya dari rumah lagi-lagi gitu kan. Jadi dari orang rumah ini harus ngasih tahu apa yang biasanya kan kenapa sih anak itu sampai bingung, sampai melakukan hal-hal kekerasan dan sebagainya karena dia nggak tahu harus cerita ke siapa nih gitu kan ya. Di rumah ibunya udah capek, bapaknya udah sibuk, jadi dia ngerasa kayak asing di rumah gitu kan. Akhirnya ke guru juga, gurunya mungkin suka marah-marah, akhirnya kan bingung dia harus ngapain. Dia seolah-olah kayak dia yang paling sedih di dunia ini gitu kan. Jadi harus ada edukasi buat si korbannya tadi kan. Oh kamu tuh kalau lagi sedih ya berarti harus ibadah gitu mbak dia. Terus mungkin mentalnya harus kayak gimana. Terus yang kedua ya perlu dicari lagi. Kenapa sih kok kamu dibully? Kan kayak gitu kan mbak. Apakah karena fisiknya? Apakah dia karena kesalahan? Terus atau mungkin karena nggak bisa berkomunikasi kan kayak gitu kan. Itu juga ada kemungkinan kayak gitu. Atau tadi mungkin kita cerita ya, dia tuh bully akhirnya dibalik bully. bully gitu ya. Ini kan berarti kan kesalahannya nggak sepenuhnya ke orang pembuli tadi kan. Mungkin juga dari si korban tadi yang mungkin saya dulu pernah punya temen itu dia emang sengaja pengen dibully gitu loh. Jadi emang suka goda orang, tapi ntar pas dibully dia nangis, dia ngelapor, dia kayak gitu-gitu loh. Jadi lagi-lagi caper sebenarnya pinginnya kayak dia tuh butuh perhatian lebih sebenarnya kayak gitu sih mbak. Itu mungkin kalau dari saya kayak gitu mbak. Oke, banyak banget nih ya ada pendapat dari Pak Rizky itu ya. Mungkin kalau saya simpulkan berarti yang pertama kalau di sekolah ada peringatan yang paling ringan, kemudian yang sedang sampai yang paling berat ya Pak ya. Yang ringan mungkin dengan ya diperingati di sekolahan, ditegur seperti itu ya Pak ya. Sampai mungkin beberapa diberikan edukasi tadi gitu ya Pak. Kemudian yang kedua kalau masih terus berlanjut seperti itu orang tuanya yang dipanggil seperti itu ya Pak ya. Orang tuanya dipanggil dan terakhir kalau memang masih belum bisa lagi dan sekolah juga sudah sampai ke poin gitu dikembalikan ke orang tua untuk dibina lebih dulu. Karena dari itu semuanya yang utama adalah dari bentuk keluarga itu sendiri ya Pak ya. Kalau dari Mbak Hima nih, kira-kira seperti apa Mbak versi Mbak Hima? Menurut saya sendiri sih, lebih baiknya ya dari keluarga sih. Karena dengan keluarga itu kan rumah pertama ya, rumah pertama kali mendapat didikan itu dari keluarga. Saya juga punya temen ya, dia itu emang caper-capernya itu dengan cara marah-marah gitu. Ya, jangan marah-marah. Kalau dia seumpama pendapatnya itu nggak dihargai gitu, dia akan marah karena dia pengen orang lain itu tahu kalau dia tuh pengen didengar gitu. Jadi menurut saya keluarga itu juga jadi tempat utama sih untuk kita menyalurkan apa yang ada di hati kita gitu. Oke, tetap kembali lagi semuanya dari keluarga gitu ya. Ketika seorang anak itu bisa mendapatkan kasih sayang, kemudian mendapatkan perhatian dan juga tempat untuk cerita di rumahnya, maka
di luar dia juga akan menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang baik gitu ya. Walaupun ya bagaimanapun didikan orang tuanya, tapi memang rumah adalah tempat pertama. Kalau di agama mungkin ya di Islam kan rumah adalah madrasah pertama gitu ya. Jadi mau bagaimanapun seperti itu. Nah, last but not least nih, nggak terasa ini ternyata perbincangan kita udah berujung, udah sampai di akhir nih. Pesan untuk para generasi nih, seluruh generasi, terutama mungkin generasi muda yang masih di bangku sekolah. Dari Pak Rizky dulu, boleh memberikan pesan untuk generasi muda tentang perundungan ini, Pak? Ya, bullying ya, sebenarnya bullying ini waktu diucapin mungkin nggak berat. Jadi ada peribahasa dari bahasa Arab tuh ngomong bahwasanya al-kalamu yang sudu mala yang suduhul ibaru. Nah, artinya apa? Buanglah mantan pada tempatnya, bukan Pak ya. Jadi artinya adalah ada satu benda yang benda ini tuh bisa menusuk apa yang tidak bisa ditusuk oleh jarum. Jadi kalau jarum itu kan tajam tuh. Ya, hampir semua benda bisa ditusuk ya, mulai dari kursi, apapun tuh, baju bisa ditusuk. Tapi dia nggak bisa menusuk hati. Kalau hati kan susah tuh, tajam banget. Ternyata yang bisa menusuk itu adalah lidah. Jadi ketika kita ngomong itu, kadang kita ngomongnya nggak ngerasa itu nyakitin, tapi ternyata buat orang lain ini malah sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Jadi kenapa sih kita diciptakan satu mulut untuk ngomong dan dua telinga untuk mendengar, tapi kenapa kayak gitu? Ya sebenarnya kita tuh harusnya lebih banyak denger daripada ngomong gitu kan. Tapi kebalik, kita kan selama ini lebih seneng ngomong dulu baru dengernya dikit, ngomongnya yang banyak gitu kan. Bahkan ngomongnya seringnya nyelekit gitu kan. Itu yang perlu kita hindarin. Cuma sekarang lebih ngeri lagi, nggak cuma lidah nih. Karena lidah kita sekarang berubah ke tangan itu jadi chatting ya, chatting, tulisan dan sebagainya. Jadi kalau saya tuh marah, saya pengen gemes sama satu orang, pengen marah, saya biasanya saya ketik, tapi saya diemin 1 hari, saya diemin 3 hari, sampai akhirnya seminggu, tapi nggak saya send. Jadi itu cuma ya jadi semua sampah aja ya, Pak, ya? Sampah terapah itu tulis aja dulu, tapi nggak usah di send gitu kan. Sampai akhirnya kan kadang kita tuh waktu lagi marah itu ngeri ya gitu, apalagi kalau kita mau bullying orang itu kan kayak, ih kamu tuh kerja nggak bisa macam-macam ya, pengennya kayak gitu. Jadi marah itu boleh, tapi marah kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, itu nggak semudah membalikkan tangan gitu sih Mbak. Jadi ya buat teman-teman pesannya adalah yang pertama tadi jaga lisannya, jaga ketikan juga, dan yang paling penting itu adalah gimana caranya kita bisa menghargai orang lain gitu sih Mbak. Betul. Karena perundungan itu bisa berawal dari menghargai orang lain ya Pak. Ketika orang lain itu tidak menghargai yang lainnya lagi, itu juga perundungan itu terjadi. Kadang bercanda itu kan ada yang bercandalah pada batasnya gitu. Betul. Karena ketika melewati batas ya bisa jadi masuk perundungan, entah bentuknya verbal, bahkan mungkin fisik, dan juga masih bentuk lainnya seperti itu. Nah kalau dari Mbak Hima sendiri nih, pesan untuk generasi muda, mungkin generasi Mbak Hima dan adik-adiknya nih. Kalau pesan dari saya sih, lebih baik kita menjaga cara kita berbicara sih. Karena di umur-umur saya ini sedang di masa yang sangat labil gitu. Ya, gampang terkena sakit hati gitu. Oh iya. Iya. Karena remaja ini tuh hormonnya tuh mungkin lagi naik-naiknya, terus setiap perkataan orang yang mungkin sedikit saja menyinggung tuh bawa-bawanya pengen jengkel, dendam tuh sama orang itu gitu. Jadi berbanyak saling memaafkan aja sih. Terus juga jangan diambil hati juga. Anggap aja semuanya itu bercanda. Mungkin bercanda nggak bisa dianggap remeh ya. Tapi kalau kita bisa menyikapinya dengan sama-sama saling mungkin memaafkan, juga lapang dada gitu. Mungkin juga kita tahu batasan saat kita berbicara gitu juga mungkin bisa. Oke, makasih banyak. Berarti pertama harus memaafkan seperti itu. Kemudian juga harus tahu batasannya, terutama kalau berbicara atau bercanda seperti itu ya. Terima kasih banyak Pak Rizky dan juga Mbak Hima sudah berbincang-bincang di hari ini, dan juga terima kasih banyak telah memenuhi undangan dari tim Mita Journeys. Semoga perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman para manusia hebat di luar sana, dan juga bisa menginspirasi satu sama lain. Apapun yang terjadi di luar sana, please stop perundungan. Perundungan harus selesai segera, karena perundungan dampaknya tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk jangka panjang, entah untuk pelaku, korban, ataupun juga saksi. Dubis Grosati, so we do bis, stay positive, stay healthy, bersama asa wujudkan cita.